Jadi Kak, Pak yang dibilangnya Pusu Bidadari itu apa itu Pak? Oh iya, itu Iya. di Tala-Tala kalau nggak Iya. salah. Yang cantik-cantik kan ini Pak? Nah, bagiannya itu ada di Tala-Tala, di mana dikisahkan bahwa setiap bulan purnama, ya putri-putri kayangan, boru-boru Nidibata, itu akan turun ke dunia tengah. Mereka akan mandi di sana. Horas guys, sekarang kan kita punya tamu undangan. Tamu undangan kita bukan sembarang tamu. Iya. Di sini kita menjumpai salah satu budayawan di Samosir ya, yang juga dulu guru di sekolah kita. Iya, sebenarnya Negeri 1 Pangururan dong. Mungkin teman-teman di luar sana udah pada kenal sama bapak ini, apalagi alumni SMA 1 Pangururan. Ya sekarang kita akan ngobrol asik, ngobrol santai. Kita lihat suasananya di Ya. di mana ini Pulung? Natural. Di Siambalo. Siambalo Pak. Siambalo Iya. ini. Dan topik-topik yang kita bicarakan juga cukup ringan terkait sekitar Samosir. Jangan jauh-jauh lah ya. Podcast ini sekarang bertopik pada Pendakian. Iya. Yang kemarin ramai di 17 Agustus. 17 Agustus. Nah, banyak orang mendaki seakan-akan tidak tahu atau mungkin sepele dalam pendakian Pusu Buit ya pastinya. Padahal dia melewati salah satu yang merupakan satu-satunya tempat tersakral di Samosir. Langsung saja kita tanyakan, mungkin Bapak bisa perkenalan diri dulu. Iya Pak. Ya baik, terima kasih. Seperti kata Jiki tadi, ya, ini murid saya dulu dengan Aku juga, Pulung, ya, di SMA Negeri 1 Pangururan. Ya, nama saya Sepwan, marganya dari dulu sampai sekarang masih tetap sama, Sinaga. Ya. Sinaga. Ya mungkin itu aja perkenalannya. Sinaga Okatek. Jadi kampung Bapak ini di mana Pak? Kampung ini namanya Siambalo. Di belakang kita ada Sopo, namanya Sopo Namartua Hababuan. Ini juga salah satu tempat sakral di tempat ini ya. Jadi kalau Anda marga Simbulun, khususnya Simbulun Tuan, silahkan kunjungi tempat nenek moyang. Ya. Nah, jadi kan Pak datang dari luar itu termasuk wisatawan-wisatawan luar ingin mendaki ke Pusu Buit Pak. Nah kan, tentu Bapak punya pengalaman nih ya, pasti pengalamannya itu. Jelas, nggak usah ditanya. Gunung Pusu Buit itu gimana itu Pak? Oh. Iya, kalau dia berbicara tentang Pusu Buit ini adalah gunung paling unik ya. Uniknya di mana itu, Pak? Paling unik. Kenapa? Karena selain alam kita juga masuk ke sana dalam ranah religius, ranah spiritual. Jadi bagi yang sering mendaki Pusu Buit itu pasti sering lihat yang namanya wisata-wisata atau kegiatan-kegiatan spiritual di sekitaran Pusu Buit. Dan cukup menyenangkan ya, cukup menyenangkan. Apabila kita berhati tulus ke sana, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kelelahan. Ya. Kalau di atas sana Pak nih Pak, hal apa aja yang kita temukan Pak? Iya, Pusu Buit ini dari segi apa dulu? Dari segi jalur dari pos pendakian Secara Mula fisik Pak. lah Pak, kita menemukan pandangan mata. Iya. Oh iya. Kalau kita mau naik ke Pusu Buit, tentu misalnya kita ambil jalur dari Limbong ya. Jadi dari Hite-Hite sana, Iya. kemudian masuk kita ke arah Geopark ya, naik ke atas. Ya, yang kita lalui sebenarnya boleh jalur biasa, kita ikuti jalurnya, atau langsung jalur menanjak yang memotong, yaitu yang ada dekat jalur kopi-kopi memotong. itu banyak ya. Boleh lebih cepat yang jalur motongnya, tapi bagi yang fisiknya tidak kuat ya agak bersabarlah sedikit ya. Di atas kita akan temukan yang pertama adalah tanda wilayah Pusu Buit, namanya Batu Harbangan. Batu Harbangan. Iya, Kalau bahasa Indonesianya Harbangan. Pak, Batu Harbangan. Jadi dia adalah gerbang batu gerbang. memasuki wilayah Pusu Buit dari daerah Limbong ya. Kalau dari si tahu-tahu kita akan menemukan batu Martiditidi dan batu Simar Lage-Lage. Batu Martidi. Ada nggak ceritanya itu Pak? Ini ya ada ceritanya. Ceritanya? Jadi kalau batu Martiditidi di batu Simar Lage-Lage itu ceritanya nanti tentang Raja Odap-Odap. Batu Martiditidi itu
Itu asal kata pitu batu martidi sada Sada. setahun naduk katanya. Di Nah, situ itu di ada situ. batu itu, ya. Itu Ya. ada 2 jalur rupanya punya makna guys. Ya, Ada jadi ada jalurnya. parhabisaran, ada parhasudutan, tergantung Parhabisaran dan kampungnya. Parhasudutan. Ya, Bapak tadi di Parhasudutan. parhasudutan, Berarti Iya. kami yang di Sombaun Sebaut, parhabisaran. Parhabisaran. Nah, kalau kami Itu bedanya. Oh itu bedanya ya. Jadi Pak, setelah menemukan batu harbangan Pak, iya. nah selanjutnya kita akan menemukan apa Pak? Sesudah di Batu Harbangan, maka kita akan masuk nanti ke daerah Talatala, ya, atau yang disebut dengan Tawar Nisi Raja Batak. Ya, dari situ kita masuk ke Tawar Si Raja Batak. Di seberangnya ada namanya Batu Hudulan Si Raja Batak. Ada batu di sana terbelah, itu tempat duduk Raja Batak zaman dulu. Itu Ya. satu lokasi sama Tala-Tala tadi, Pak. Iya. Jadi sebelum masuk ke Talatala nanti ada batu besar bentuk segitiga dia besar kali, itu namanya batu Parrapotan. Batu Jadi orang Batak percaya bahwa semua leluhur itu berkumpul di sana merapot. Merapot Dan itu. itulah yang disebut dengan batu Partonggoan Si Raja Batak. Era konferensi ya Pak Ate. Iya. Jadi disitulah tempat dia berdoa. Jadi kalau menjumpai leluhur disitulah letaknya di batu itu, Batu batu itu. besar itu. Ya. Jadi kalau Pak yang dibilangnya 7 bidadari itu apa itu Pak? Yang Oh iya, itu Iya, di Tala-Tala kalau nggak iya, salah. yang cantik-cantik kan ini Pak. Nah, bagiannya itu ada di Talatala, di mana dikisahkan bahwa setiap bulan purnama, Iya Pak. ya, putri-putri kayangan, boru-boru nidebata, itu akan turun ke dunia tengah. Mereka akan mandi. Jadi kalau dia masalah tentang 7 bidadari ataupun cerita kalau Jakatarub lah di Jawa ya, Jawa, atau Jawa. si Suli Raja dengan Tuan Malim Demang lah kalau di Tanah Batak ya. Kemudian Marpangir. Ya. Ngapain itu? Mandiangir maksudnya. Oh, Mandiangir Nah, maksudnya. jeruk nipis penyucian. gitu. Jeruk purut. Jeruk purut. Ya. Oh. Jadi mereka akan melakukan penyucian sebelum kembali ke kayangan. Berat. Dan menurut cerita, disitulah ditemukan yang namanya opung kami, Guru Tatia Bulan menemukan istrinya. Oh iya iya. Jadi kami di sejarah Batak dikatakan bahwa istri daripada Guru Tatia Bulan itu adalah Si Basobolon Si Basobolon. yang berasal dari Kayangan. Di manakah ditemukannya? Di Talatala. Pas Ya. lagi apa ini Pak? Hah? Di Talatala Dia ngapain? duduk. Duduk. Jadi duduk yang namanya Guru Tatia Bulan, lalu lewatlah Si Basobolon, ya udah disitulah dia. Karena dulu itu adalah daerah perkampungan daripada Guru Tatia Bulan. Makanya nanti kalau dari sana naik ke atas, Iya Pak. dari Talatala tersebut, sebelah baratnya Iya. ada lagi nanti mata air. Mata air. Sebelah barat daripada Talatala itu ada mata air kecil, ya. Yes. Itu lebih bersih biasanya airnya daripada yang di Talatala. Ya, sudah di tembok dia. Itu namanya Simalum-malum. Jadi dipercaya itu bisa menjadi air penyembuh penyakit. Naik lagi ke atas, ada di sana batu nanggar. Jadi dia disitulah titik pertamanya Anda harus mengucapkan tonggo kepada pusuk buhit. Mengucapkan. Jadi kalau sudah sampai di sana, alas kaki dibuka, Iya Pak. lalu kita mau ke puncak, berdoalah di sana terlebih dahulu. Kemudian naik ke atas. Di atas ada namanya Partapaan atau Parsaktian dulu pusuk buhit. Bertapa Iya. gitu Pak. Dulu itu adalah tempat bertapa. Bertapa. Puncaknya. Sekarang Pak jadi digunakan jadi apa? Sekarang jadi tempat untuk berdoa. Ya. Berdoa. Nah, jadi itu ke sana. Kemudian kalau kita lebih turun lagi, Iya. kita akan masuk ke wilayah hutan kecil. Iya. Ya, ada hutan kecil. Namanya apa tuh Pak? Ya, namanya adalah Porlak Sisoding. Porlak Jadi Sisoding. itu taman tersembunyi milik daripada Guru Tatia Bulan, Iya. di mana dulu dia menanam tanaman-tanaman yang harum di sana. Maka namanya Porlak Sisoding, khusus tanamannya. Khusus tanamannya Pak. di Sekarang situ. itu masih ada Pak? Masih ada. Dan di sanalah kita temukan pohon Si Raja Batak itu. Yang ada guanya yang Pak. ada lubang. Lubangnya. Oh iya iya. Nah, lubangnya Ya. itu Pak katanya kan Pak bisa menembus ke batu huban. Betul itu Pak? Lubang mana dulu sekarang? Yang lubang yang Karena semua berlubang di sana. Ada pohon, yang ada yang berlubang tanah. pohon, Oh, ini yang pohon ada Batak. iya, yang ada tangga-tangganya, Ada yang jalur- tangganya iya. lubang ke bawah. lubang ke bawah, yang ada terus Kalau yang Iya. lubang di samping pohon tersebut itu namanya adalah liang Rajawuti, ya.
Jadi dipercaya bahwa Raja Ut itu pernah di sana bersembunyi dan di sanalah dia merefleksikan hidupnya, karena dia kan orang Batak percaya bahwa dia lahir tidak sempurna. Berarti bohong tuh Pak. Kalau yang dibilangnya bisa tembus itu ke Batu Hobon Pak, terowongannya. Kalau dikatakan yang namanya tembus ke Batu Hobon mungkin aja. Kalau secara logis kita berpikir itu kan sinkhole biasa itu di daerah gunung berapi, ya. Yes. Iya. Jadi ya mungkin aja. Tapi kalau kita masuk ke dalam ya memang tidak ada apa. Yang ada itu hanya batu. Di bawahnya ada air. Ya. Itu Pak, airnya itu bisa nggak diminum Pak? Airnya bisa diminum dan itu sering digunakan sebagai atau tawar. Ya, jadi banyak orang yang datang ke sana. Dan itu tidak selalu dapat. Jadi bisa ya musim hujan Anda tidak dapat airnya. Tergantung. Bahkan di musim kemarau bisa aja Anda beruntung dapat airnya. Berarti untuk Ya, orang-orang beruntung. jadi itu hanya untuk orang-orang orang-orang beruntung, orang-orang tertentu yang dapat, ya. Di sana kan Pak, banyak orang yang maupun tamu kita dari luar atau dari Putrajaya sini mendaki tidak tahu apa yang dia lewati. Nah, sesampai di puncak dia pasti akan menemukan yang segitiga Pak, bangunan segitiga. Yang beton, yang dicat warna merah, putih, hitam. Nah, itu sebenarnya Pak udah bangunan memang lama yang diperbaharui. Jadi sekarang atau gimana Pak? Atau belum ada dulu Pak? Dulu di sana hanya ada sebongkah batu. Yang dinamakan batu dulu dia. Itu namanya Pasatya Pusuk Buhit, ya. Jadi itu dulu sebenarnya padang penggembalaan di puncak. Orang-orang Limbong, tulang kami, Jonggi Manaor, itu sering menggembalakan lembu di sana. Cukup jauh ya? Ya, iya jauh. Namanya bebas lembu-lembunya, ya. Jadi itu di batu itu kemudian dibangun, dibuatlah kecil ukurannya, paling hanya 1 meter, itu nggak nyampe 1 meter. Itu yang disebut dengan Persaktian Pusuk Buhit, itu masih ada sampai sekarang. Kemudian oleh pemerintah, kemudian diangkatlah dia, diperlebar, diperbesar, dibuatlah segitiga. Tapi yang pertama tadi Persaktian itu tetap diangkat ke atas. Jadi kalau Anda lihat kan ada di sampingnya kecil yang satu cawan di atasnya kan? Iya, itu dulunya. Jadi karena kurang lebar mungkin, ya diperbesarlah dia. Itu Pak kan Pak. Fakta atau mitosnya yang harimau Pak. Berkepala manusia katanya. Dalam bahasa Bataknya babiat Pak. Nah, itu sebenarnya ceritanya gimana? Babiat itu ya harimau lah. Iya, harimau. Orang sana tahu kalau di sini disebutnya babiat. Iya. Sebenarnya babiat itu apa itu Pak? Babiat itu ada di Pusuk Buhit ada. Letaknya di mana? Di Harbangan. Ya. Oh, berarti yang awal kita yang ketemu batu itu Pak? Jadi di Batu Harbangan itu ada babiat. Biasanya kalau Anda bisa melihatnya di sana ada 2 babiatnya. Satu putih dan satu ya seperti babiat biasa, warnanya ke kuning-kuning, coklatan, belang-belang. Ya kalau bisa melihat. Ya. Bahkan di sana ada pernah menyaksikannya. Jadi Lai Bapak misalnya punya Lai, dia naik ke Pusuk Buhit, ya gerimis datang, mereka sampai di Batu Harbangan tersebut, mereka langsung disambut oleh harimau nyata. Muncul Pak? Muncul. Gak lari Pak? Gak lari. Jadi nyata harimaunya. Jadi maksudnya harimaunya baik gitu Pak? Baik. Atau ya muncul di sana. Kemudian hujan datang, mereka berdoa. Selama proses mereka berjalan, mereka tidak kena hujan. Mereka hanya 2 orang. Yang 2 orang ini tidak tersentuh hujan. Kiri kanannya semua basah kuyup. Bohasaran. Ya. Itu basah kuyup. Langsung Pak? Iya langsung. Basah kuyup sekitarnya hanya mereka. Jadi mereka siap itu berdoa di Batu Harbangan itu. Mereka mau ke puncak. Ya udah mereka diantar oleh hujan. Jadi kiri kanan muka belakang hujan. Ketika mereka jalan belakangnya hujan, depannya henti gitu. Nah kan Pak, banyak kali isu-isu yang pendatang menanyakan tentang pendakian Pusuk Buhit Pak. Harus membawakan yang namanya napuran atau sirih namanya, sirih. Ada juga yang bawa katanya ayam untuk pemberian dan juga air dari jeruk purut. Nah maksudnya itu sebenarnya itu Pak wajib Pak atau gimana tuh? Atau mitos atau jadi fakta, sebenarnya Pak? Kalau naik ke Pusuk Buhit zaman dulu kita harus punya yang namanya ada sopan santun ya. Jadi seharusnya yang laki-laki atau yang perempuan seluruhnya pakai
sarung harusnya ya, supaya sopan sedikit ya. Karena kita sebenarnya Pusubuit itu tidak dianggap sebagai gunung, itu dianggap sebagai kampung leluhur. Jadi ibarat Anda menjumpai orang tua ya harus tahu ada tata cara menjumpai orang tua ya sopan. Sama seperti orang Batak. Lewat orang Batak ketika orang tua duduk, Iya, Pak. mereka akan mengatakan satabi. Satabi. Ya. Dalam bahasa Jawa, punten. Iya. Punten. Ya. Nah, di Pusubuit juga demikian. Maka tandanya setelah kita pakai sarung itu supaya lebih sopan, yang perempuan juga demikian. Niatkanlah di bawah sebelum naik, berdoalah doa yang betul-betul khusyuk ya. Jadi hati kita ke atas harus betul-betul bersih. Wow. Jangan punya niat-niatan lain ya. Berarti konsider Roma, Pak. Iya. Satu hati gitu. Yasma roha. Bersihkan Yasma hati roha. gitu ya. Ya, bersihkan hati ketika mau mendaki supaya nanti tidak sakit-sakitan Sakit-sakitan. ketika turun Poin ya. penting untuk para pendaki. Ya, Iya. bersihkan dulu hati kita. Mintalah baik-baik kepada Tuhan bahwa kita ingin mendaki supaya lancar, ya kan? Emang Pak, Ada pun yang dibawa yang namanya demban Demban itu. sirih itu sebenarnya adat oh ada. Batak. Jadi adat orang Batak kalau sekarang cigaret mijobo katanya, sanggalsi katanya ya. Itu berarti dikodekan gitu kan, dikedekan. Iya Pak, memulai. Itulah adat memulai pembicaraan sopan kan. Jadi orang Batak zaman dahulu juga begitu, sangatuk demban mibo katanya ya. Oh ya, Jadi- masih jalangan itu Pak. Iya, Sapati. Itulah Horas lenen mengucapkannya horas gitu. Harus dikasih dembannya. Wah, Itu caranya supaya kita bisa ngomong. Sama seperti zaman dahulu adatnya misalnya yang kaula muda martandang, Bertandang, iya. laki-laki mau menjumpai perempuan, caranya supaya laki-laki ini bisa bicara dengan seperempuannya dalam minta demban. Kalau dia tidak memberi dembannya, itu adalah tanda aku nggak mau bicara sama kau. wah. Bah, Ya. Kalau sekarang minta nomor WA. Nah, WA. sekarang nomor WA. ping. Nah, ya. Berarti karena zaman ini lah ya. Iya, jadi itu hanya adat. Ya, itulah tanda sopan ala Batak. Ya, jadi itu sebenarnya bukan uka-uka ya. Jadi Itulah tandanya. Kalau kemudian diberikan ute pangir ya, atau mungkin Anggir. telur Pak yang paling sering iya, kita jumpai itu kan. ute pangir ataupun telur, Iya, Pak. itu kan karena didoakan. Jadi ketika diletak yang namanya demban itu kan mengatakan saya tiar mahami, karena itu debat tiar. Debatian. Tiar mahami tujulono. Diletakkan telur ayam, mereka mengatakan saya marmiak ma ulon nami, miak ma penggabian perhorasan. Berarti Rezeki mereka aja. meminta rezeki. Oh. Mereka membuat yang namanya jeruk purut, berarti mereka minta yang namanya pangurasan, pembersihan. Saya ias mahami hanon tujulonon, bersihlah kami ke depan, semoga baik-baik aja seluruhnya. Itunya maksudnya. Jadi Pak, jadi kalau yang mendaki ke puncak itu Pak kan ada mendapatkan ayam Pak, ayam putih. Iya, Wih, kambing juga. dapat ku ayam, berarti aku langsung berhasil. Betul Enggak Pak? juga. Is. Enggak ada hubungan ayam dengan kau berhasil. Berhasil itu hubungannya dengan usahamu ya. Ini asal-usul asal- ayam iya, sama Pak. kambing ini. Oh. Jadi untuk Pusubuit itu kadang orang-orang memberikan yang namanya ganti roh. Jadi sebenarnya semacam ganti. Jadi kalau Anda sakit, Iya Pak. penyakitmu akan Angkat. diangkat, gantinya adalah misalnya ayam, Oh. ayam putih, jarum busi, ataupun kambing. Dan biasanya kalau dapat kambing nggak boleh dipotong. Wah, Jadi dia akan dipelihara menjadi indukan kambing. Kalau dapat ayam juga nggak boleh Nggak dipotong. boleh dipotong, nggak boleh Dia dimakan akan gitu Pak. nggak boleh dimakan. Dia akan dipelihara Dipelihara, sebagai gitu ya. induk ayam. baru tahu. Jadi tahu, dia baru tahu, akan baru dianggap tahu. sebagai pembawa rezeki, dianggap sebagai pelindung bagi yang memeliharanya, bukan dimakan. Berarti Nah. Pak, boleh kita kasih sama penonton kita kan Pak, bahwasannya kalau menemukan ayam itu maupun kambing, berarti tidak boleh dipotong. Kalau jumpa ayam di Pusubuit ataupun kambing, nggak usah niat untuk mengambilnya. Biarkan Jadi- aja di sana, nggak usah bawa-bawa ayam ke sana. Kalaupun jumpa di sana, kasihlah ayamnya minum. Atau makan gitu Pak. Lebih baik diberi minum, diberi makan. Biarkan dia hidup bebas daripada Anda bawa ke rumah. Ya, itu lebih penting. Lebih baik kita menyayangi makhluk hidup daripada kita mau menyiksanya. Dan di puncak Pusubuit itu bahkan pernah saya bawa siswanya nggak bisa turun.
Why? Maksudnya dalam turun artinya dia memanjat Pak gitu Pak? Enggak bisa turun ke bawah. Dia Oh. mutar-mutar aja di puncak. Oh, sering terdengar itu Pak. kejadian. Berarti istilahnya tersesat gitu Pak? enggak Bukan orang-orang tersesat. Yang Balik-balik. Dia menganggap bahwa dirinya sudah mau ikut jalan turun ini. Apa Ternyata dia setelah jauh balik lagi ke tempat semula. Wow. Di situ aja titiknya. Sering. Apa alasannya? Alasan pertamanya adalah dia mengucapkan kata-kata jorok. cakap Jadi kotor. dia cakap kotor di atas memaki. Pusuk Buhit bukan cuma menyaksikan sunrise atau sunset, Bukan. tapi itu Tapi- berkunjung ke kampung leluhur. Di kampung Iya, leluhur kampung leluhur. Itu adat yang perlu Batak. diingat. Di Batak. Jadi kalau ada punya yang namanya sisi spiritual Iya, Pak. yang bisa melihat, Anda justru akan melihat di Pusuk Buhit itu sebenarnya ada semacam istana yang cukup megah, yang tiang-tiang pilarnya terbuat dari emas, kayak besar kali. kayak film-film Indosiar Pak. Dia seperti bangunan-bangunan mirip-mirip kayak tiang-tiang Yunani. Bahkan di sana ada penjara. Maksudnya penjara maksudnya Pak? Ada istana nih kan, ada kastel. Lapas gitu. Tapi ada Kemudian penjaranya ada dong. penjaranya. Maksudnya Pak yang melakukan tindakan-tindakan jahat Semua yang melakukan tindakan-tindakan jahat yang tidak disukai Disukai. mereka masuk ke dalam. masuk ke dalam. Ma- Jadi ya itu makanya dikatakan mungkin hilang orang di Pusuk Buhit nggak balik-balik katanya, ya mungkin aja mungkin dimasukkan ke penjara itu. Masuk ke dalam gitu Pak. Iya. Terus Pak, di Pusuk Buhit kan tadi ada soal babiat tuh Pak, yang Ah, di iya. Batu Arbangan. Terus kerap kali juga tadi ada tentang bidadari. Banyak nih apa Iya. cerita-cerita menarik yang memiliki mungkin kesamaan sama yang di Jawa ya. Jawa. Iya. Kalau soal si Biding Laut Pak, yang ke Pantai Ratu Selatan itu sebenarnya Iya. Katanya ya lari katanya ya. korelasinya sama yang di sana bagaimana Pak? Apakah itu yang di sana atau beda? Beda-beda. Kalau dia versi Bataknya, ya si Boru Biding Laut, ya Boru Biding Laut itu sekarang diakui sebagai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dari mana kata-kata itu muncul? Dari upacara yang dilakukan di Cianjur mula-mula. Ya, jadi yang datang itu ya memang mengaku bahwa dialah orang yang sama. Sama. Ya, orang yang sama. Tapi kalau kita telah lebih dalam sebenarnya Iya. si Boru Biding Laut itu Iya. masih berada di atas Guru Tatea Bulan. Kalau si Biding Laut yang dimaksud itu adalah Ini Rocky Roro Kidul ya. Kalau yang itu yang maksudnya masih berada di atasnya. berarti di atas Bukan keturunan Tatia Bulan. Tatia berarti, Bulan. Pak? Bukan. Karena sebenarnya di Tanah Batak itu yang terjadi adalah membuat Guarniopu. Nama yang sama digunakan berulang-ulang. Oh. Oh. Ya. Itu tadi yang perlu kita perhatikan kalau mau berniat mau mendaki ke Pusuk Buhit ya. Pusuk Buhit oke, bisa dapat foto-foto, tapi jangan pernah melupakan kalau Pusuk Buhit itu merupakan kita kunjungan ke tempat leluhur. Jadi tata keramanya dijaga, etika dan segala macamnya, sopan santun. Jangan sampai kita mencoba bertentangan dengan alam. Nah, itu perlu digarisbawahi. Dan mungkin bisa ditambahi. Nah, buat teman-teman, tren bisa berubah, tapi budaya harus tetap dilestarikan. Dari Bapak, Kalau mendaki gunung, Ya. silahkan nikmati alamnya sepuasmu, tapi jangan tinggalkan harta bendamu setelah Anda turun. Yang kau bawa hanya kenangan dari atas. Ya, tinggalkanlah kenanganmu di atas, bawalah kenangan itu kembali pulang beserta dengan sampah-sampah yang Anda bawa. Ingat, naik ke Pusuk Buhit itu seperti Jeki katakan tadi, bukan hanya wisata alam, itu juga adalah wisata religi. Jadi kalau Anda bertentangan, satu kata dari Bapak, sembahlah Tuhanmu, tapi ingat, hargailah budayamu dan hormatilah nenek moyangmu.